Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nadiratul Ma'arofah dari Program Studi Perbankan Syariah Semester 4 Universitas Kiai Haji Abdul Halim. Di sini saya akan membuat video mengenai mata kuliah ayat dan hadis ekonomi, yang dimana di sini sudah ada 5 pertanyaan. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pada bulan Januari 2025, dalam rekening koran nasabah prioritas Putin ditemukan bukti uang masuk senilai 517.375.000 dari Bank Syariah Mandiri atau BSM. Nah, dari total 6.783.349.000 untuk transaksi pengadaan mesin pembuatan batako di pabrik nasabah prioritas Putin. Melalui bukti kontrak perjanjian yang tertera, dipahami bahwa Putin wajib mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 5 tahun dengan margin dan pokok yang ditentukan di awal transaksi. Nah, narasi ini masuk pada akad murabahah karena bank ini tidak memberi pinjaman uang, tetapi membeli mesin batako terlebih dahulu, lalu menjualnya ke nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan dengan keuntungan atau margin. Kemudian harga dan cicilan disepakati di awal dan nasabah membayar secara bertahap selama 5 tahun. Jadi ini bukan utang biasa, tetapi jual beli dengan keuntungan yang transparan. Nah, langsung saja ke bagannya. Ini ada nasabah prioritas Putin. Ini mengajukan permintaan pembelian mesin pembuatan batako. Nah, jadi nasabah prioritas Putin ini mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri. Nah, lalu BSM ini ke supplier untuk membeli mesin dari pemasok dengan total harga 6.789.349.000. Lalu supplier ini mengantarkan mesin batako itu ke nasabah prioritas Putin dengan harga dan pokok atau margin yang sudah disepakati di awal, yakni nasabah prioritas Putin ini waktu pengembalian kepada bank ini 5 tahun kayak gitu. Lalu adapun Quran yang memperkuat argumen ini atau memperkuat akad murabahah ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 275 dan juga hadis dari Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Lanjut ke soal yang kedua, yakni pada Februari tahun 2025 ditemukan kejanggalan lagi dalam rekening koran nasabah prioritas Putin. Terjadi pemindahan uang yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri atau BSM kepada nasabah Donald atas rekomendasi dari nasabah prioritas Putin senilai 172.267.987.000 untuk melunasi tanggung jawab atau hutang istri nasabah prioritas Putin kepada Donald. Nah, ini masuk pada akad hiwala karena ada pemindahan tanggung jawab hutang dari istri Putin ke Bank Syariah Mandiri atas persetujuan Putin. Lalu BSM ini yang akan membayar utangnya ke Donald. Nah, itu ciri-ciri dari akad hiwala, yakni memindahkan kewajiban bayar hutang untuk memindahkan kewajiban hutang ke pihak lain. Nah, jadi istri nasabah prioritas Putin ini memiliki hutang kepada nasabah Donald. Tetapi istri nasabah Putin ini memindahkan hutangnya. Dia pergi ke Bank Syariah Mandiri untuk kayak memindahkan hutangnya gitu loh, untuk melunasi nasabah Donald ini. Jadi hutang dari istri nasabah prioritas Putin ini akan ditanggung oleh BSM. Jadi yang melunasi nasabah Donald ini adalah Bank Syariah Mandiri. Langsung ke soal yang ketiga, yakni pada Maret 2025 ditemukan kembali bukti pencairan dari pihak Bank Syariah Mandiri kepada Putin senilai 522.897.000 untuk memenuhi kekurangan modal usaha pada pendirian pabrik pembuatan motor Harley di Jombang yang dibangun bersama-sama dengan
para kolegannya dengan kesepakatan bahwa pihak Bank Syariah Mandiri tidak ikut andil dalam produksi dan hanya menerima keuntungan saja. Nah, ini masuk pada akad mudharabah karena Bank Syariah Mandiri ini memberikan dana kepada Putin untuk modal usaha tetapi tidak ikut terlibat dalam pengelolaan atau produksi dan hanya berhak atas pembagian keuntungan. Nah, jadi nasabah prioritas Putin ini mengajukan kerjasama di Bank Syariah Mandiri. Nah, lalu BSM ini memberikan modal kepada si nasabah prioritas Putin ini. Lalu terbitlah usaha yang dimana usaha ini dijalankan hanya oleh nasabah prioritas Putin, sedangkan BSM hanya bagian memberi modal saja. Lalu jika ada keuntungan itu sesuai dengan kesepakatan di awal mereka tadi. Lalu jika ada kerugian selagi itu bukan dari kesalahan nasabah prioritas Putin, maka kerugian ini ditanggung oleh Bank Syariah Mandiri. Kayak gitu nih. Lanjut ke ayat yang memperkuat narasi ini, yang memperkuat akad ini, yaitu ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 29 dan hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya soal nomor 4, yakni namun pada akhir April tahun 2023 ditemukan kembali uang masuk kepada Putin senilai 100 juta. Tanpa ada keterangan jelas dan setelah ditelusuri kepada pihak BSM, uang tersebut merupakan reward atas kinerja positif perusahaan Putin yang dapat membantu BSM memenuhi target kinerja perusahaan. Nah, ini masuk pada akad ju'ala. Karena BSM ini memberikan imbalan atau reward kepada Putin atas suatu hasil kerja atas pencapaian mereka, yaitu membantu karena BSM ini mencapai target kinerja tanpa ada perjanjian kerja tetap sebelumnya. Sedangkan ciri dari ju'ala adalah adanya perjanjian pemberian imbalan atas suatu hasil atau jasa yang berhasil dilakukan meskipun sebelumnya tidak ada kontrak kerja yang mengikat. Nah, untuk skema Bagan ini kayak gini. BSM ini memberikan sayembara atau pengumuman ke perusahaan milik nasabah prioritas Putin ini, memberitahukan bahwa jika perusahaan milik nasabah prioritas ini mampu untuk mencapai target dari BSM ini, maka BSM akan jika ini itu sukses untuk mencapai target, lalu BSM ini akan memberikan imbalan atau reward kepada si nasabah prioritas Putin ini. Nah, untuk ayat yang memperkuat akad ju'alah ini yaitu Quran Surat Yusuf ayat 72 dan hadis riwayat Bukhari. Lalu soal yang terakhir yakni ternyata selama 1 tahun terakhir rekening koran lain nasabah prioritas Putin selalu berkurang senilai 1.500.000 secara konsisten pada tanggal tertentu setelah ditelusuri secara seksama bahwa pihak BSM ini melakukan ini karena mengacu pada kontrak yang berisi pengadaan rumah untuk masa depan anak nasabah prioritas Putin selama 5 tahun. Nah, ini masuk pada akad istisna karena BSM dan nasabah membuat kesepakatan untuk pembuatan rumah yang belum ada, yaitu rumah untuk masa depan anak Putin. Terus proses pembuatannya ini berlangsung selama 5 tahun dan pembayarannya dilakukan secara cicilan otomatis setiap bulan. Karena memang akad istisna ini digunakan ketika ada pesanan pembuatan barang atau bangunan seperti rumah yang belum jadi saat akad dibuat lalu dibayar secara bertahap sesuai dengan kesepakatan di awal, maka transaksi ini cocok untuk disebut dengan akad istisna. Langsung ke bagannya, ini nasabah prioritas Putin ini mengajukan mengajukan kayak mau bangun rumah gitu ke BSM, lalu BSM ini mencari pihak ketiga yakni
kayak alat yang untuk bisa membangun rumah. Nah, pihak ketiga ini contohnya kayak kontraktor atau apalah ya, pokoknya yang bisa membuat rumah yang sesuai dengan keinginan dari nasabah prioritas Putin ini. Lalu untuk pembayaran, nanti nasabah prioritas Putin ini dengan cara pembayaran dicicil atau bertahap sesuai dengan akadnya dan sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, ayat yang memperkuat akad istisna ini ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 5 dan hadis riwayat Tirmidzi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.